Baik sahabat BNN, kembali kami hadir setelah sebelumnya secara luas membahas terkait program rehabilitasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini kami hadir kembali dengan program layanan secara detail ke komponen masyarakat. Saya kembali sedikit yang di awal, pembahasan awal Pak, bahwa rehabilitasi BNNP Sulsel itu ada dua layanan yang dilaksanakan. Layanan rawat jalan dan rawat inap. Nah, mungkin di sahabat BNN di luar sana akan bertanya, apakah layanan itu sifatnya berbayar atau bagaimana, Pak? Ini supaya bisa juga diinformasikan ke masyarakat di luar sana. Baik, jadi begini. Jadi di BNN Provinsi Sulawesi sendiri secara khusus tidak melaksanakan rawat inap. Itu dilaksanakan oleh Balai Rehabilitasi yang miliknya BNN juga. Itu ada di Balai Rehabilitasi Badoka. Nah, untuk yang rawat jalan itu dilaksanakan di sini, di klinik kita, di klinik BNN sini, BNN Provinsi Selatan itu yang rawat jalan. Nah, terkait masalah biaya, bukan hanya biaya sebenarnya yang hanya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, ada dua hal yang penting oleh diketahui oleh masyarakat tentang rehabilitasi. Yang pertama bahwa sejauh ini masyarakat kadang-kadang takut membawa anggota keluarganya yang kebetulan sudah terlanjur menggunakan narkoba, tapi bingung, tidak tahu mau berbuat apa, takut mau dibawa ke BNN karena itu takut dibawa ke proses hukum, takut ditangkap, Betul, ya, Pak. takut dipenjarakan, ya gitu istilahnya kan. Jadi sehingga keluarga itu enggan, takut lah. Itu yang pertama Pak. Jadi dia merasa bahwa kalau dia membawa ke BNN itu nanti akan diproses hukum dan akan ditangkap dan dipenjarakan. Padahal sebenarnya tidak. Jadi kami memberi jaminan ketika ada anggota masyarakat yang diantar oleh keluarganya ke kami di BNN di bidang rehabilitasi ini untuk mendapatkan layanan rehabilitasi itu, kami menjamin 100% tidak akan dibawa ke proses hukum. Ya, justru kita ingin membawa dia ke program rehabilitasi untuk pemulihannya. Kemudian yang kedua, ini juga termasuk penting, masih banyak kerancuan di masyarakat, artinya yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat adalah masalah biaya. Berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi, khususnya rawat inap? Nah, rawat inap ini sekarang ada dua macam program kalau dari segi durasi waktu Pak. Ada yang berdurasi 6 bulan, dan ada yang berdurasi 3 bulan. Itu nanti tergantung dari hasil pemeriksaan, ya, hasil asesmennya gitu nanti. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat itu bahwa rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN itu tidak berbayar. Itu dibiayai oleh negara sepanjang yang bersangkutan lewat pintunya BNN. Karena kita ketahui juga ada beberapa lembaga rehabilitasi yang didirikan oleh komponen masyarakat. Artinya lembaga rehabilitasi ini adalah komponen masyarakat, artinya dia itu LSM, didirikan swasta lah begitu istilahnya. Ya, tentu saja mereka memerlukan biaya operasional, itu berbayar. Sebenarnya sih dulu semuanya di cover oleh BNN. Jadi dulu tahun 2016-17 kalau salah terakhir itu, yang ke komponen masyarakat pun dibiayai oleh BNN, ya kan? Sekarang ya mungkin ya karena perubahan kebijakan ya, kita hanya melayani yang tidak berbayar di lembaga miliknya BNN, yaitu di Balai Rehabilitasi Badoka. Nah, namun pun di balai-balai di tempat-tempat rehabilitasi swasta ini itu juga sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan BNN Provinsi Selatan terkait dengan standar layanan rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga. Jadi ketika lembaga rehabilitasi ingin beroperasi menjalankan program rehabilitasi ini harus melalui proses itu Pak, ada standarisasi. Apalagi sekarang terakhir ada SNI. Jadi ada standar nasional Indonesia tentang standar rehabilitasi. Nanti mereka yang sudah lolos itu baru kita bisa lanjutkan melakukan kerjasama. Nah, kerjasama ini bisa dalam bentuk nanti di kemudian hari ada semacam peningkatan kemampuan petugas-petugas yang ada di sana. Yang jelas bahwa semua yang terjadi di layanan rehabilitasi milik komponen masyarakat itu tetap dalam pengawasan kami.
tetap dalam pantauan kami. Pengawasan BNNP Sulsel. Iya. Baik Pak, mungkin sedikit lagi Pak terkait layanan rehabilitasi yang di luar sana. Tadi disebutkan bahwa juga ada layanan yang dikelola lembaga swadaya masyarakat. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin sahabat media di luar sana adalah eksistensi LSM ini dalam pelaksanaan rehabilitasi itu seperti apa Pak? Apakah dari segi kompetensinya mungkin akan ada yang bertanyakan istilahnya di samping karena dia LSM, apakah ada kriterianya mereka sehingga bisa dianggap bisa dipercayai pelaksanaan dalam layanan rehab itu sendiri Pak? Baik Pak. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa seluruh lembaga rehabilitasi yang dijalankan oleh komponen masyarakat yang swasta ini itu harus memenuhi standar minimal layanan rehabilitasi, dan itu melalui proses verifikasi dari kami kan gitu. Jadi nanti tetap dipantau Pak. Nanti mereka yang ini kebetulan kami di tahun ini berhasil meloloskan ada 7 lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia tentang layanan rehabilitasi. Ya kita harapkan sih ke depannya semakin banyak lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar sebenarnya, karena itu tadi bahwa apalagi Sulawesi Selatan ini, Kota Makassar ini masih banyak pengguna narkoba yang belum bisa terlayani di lembaga rehabilitasi yang kita miliki. Kadang-kadang harus menunggu menjadi daftar tunggu begitu. Tidak serta-merta ketika seseorang memerlukan layanan itu langsung serta-merta bisa masuk mendapat layanan. Hanya tergantung dari ketersediaan ruang ya, itu ya. Kalau ketika penuh, itu harus menunggu. Dan semua proses untuk memasuki layanan rehabilitasi ini sudah menggunakan sistem aplikasi Pak. Jadi mulai dari pendaftaran sampai apabila kita menjadi daftar tunggu, kita tetap bisa melihat di aplikasi, bisa melihatnya di perkembangan di aplikasi semua tentang syarat-syarat tentang situasi rehabilitasi itu sudah bisa lihat di aplikasi, ada aplikasi Pak. Sebelum kita tutup, saya memberi kesempatan ke Bapak Rudi Astono, SKM MKes sebagai koordinator bidang rehabilitasi untuk closing statementnya Pak. Monggo silakan Pak. Jadi seperti kita ketahui bahwa pengguna narkoba ini sudah hampir di seluruh wilayah sudah ada Pak, sudah banyak pengguna-penggunanya. Nah, hal yang penting mungkin yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan ini kepada masyarakat ada 2 hal itu tadi, menyangkut yang tadi itu informasi bahwa ketika ada anggota keluarga yang bermasalah dengan penggunaan narkoba, yang terlanjur menggunakan narkoba, apakah itu anak, kemenakan, famili, keluarga, tetangga, ya jangan segan-segan dibawa ke BNN Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, dan kami jamin tidak akan diproses hukum, tidak akan dipenjarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat harus tahu bahwa program rehabilitasi tidak berbayar, artinya dibiayai oleh negara. Jadi jangan segan-segan, jangan sampai anak-anak kita yang baru dalam fase coba-coba itu terlanjur nanti menjadi pengguna, bukan pecandu. Jadi sebelum mereka menjadi pecandu, sedapat mungkin kalau ada indikasi anak menggunakan narkoba, segeralah dibawa ke BNNP Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya sebagai host hari ini mengajak masyarakat, teman-teman, rekan-rekan yang ada di luar sana, di lingkungan keluarganya, yang ada terindikasi penyalahgunaan, segera melapor. Ada layanan rawat jalan, rawat inap, juga ada pendekatan BNN yang ada programnya BNN sekarang yang mendekatkan diri ke masyarakat dengan layanan IBM. Monggo silakan, cukup sekian dan terima kasih.